pria yang baru saja hidup kembali langsung mengelabui pacarnya dengan meminjam 1 juta dari pihak rentenir. Ini karena di kehidupan sebelumnya, pria itu ditipu oleh pacarnya. Pacar itu berbohong bahwa ibunya sakit parah dan butuh biaya operasi sebesar 1 juta. Sebagai pria yang setia, dia langsung membantunya meminjam 1 juta dari pihak rentenir. Namun ketika pria itu meminta uang tersebut dikembalikan, pacarnya langsung berubah sikap. Akhirnya pria itu terus-menerus diburu oleh para rentenir hingga akhirnya memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat dari gedung. Mungkin Tuhan merasa kasihan pada nasib pria itu. Saat dia membuka mata lagi, dia kembali ke 1 tahun yang lalu. Ketika dia melihat jam di dinding, dia menyadari bahwa dia kembali ke hari ketika pacarnya memintanya meminjam uang. Ternyata benar, tidak lama kemudian pacarnya datang ke rumah. Bukan malah mengecam pacarnya, pria itu justru mengundangnya masuk. Karena kali ini, pria itu ingin membuat pacarnya merasakan pengkhianatan. Belum sempat pacarnya meminta uang, pria itu sudah mengatakan bahwa dia tahu tentang operasi ibu pacarnya yang butuh 1 juta. Dengan sedikit tipuan, pacarnya memberikan ponselnya. Tidak sempat memahami apa yang terjadi, pria itu langsung mengisi informasi identitas pacarnya di ponsel itu. Akhirnya pacarnya meminjam 1 juta dari rentenir tanpa sadar. Pria itu juga mengatakan bahwa dia akan meminta uang itu dikembalikan ketika pacarnya memiliki uang. Setelah mengusir pacarnya, pria itu bersumpah untuk hidup lebih baik di kehidupan ini. Dia ingat bahwa pada hari ini, putri dari keluarga Su dibunuh saat mengambil uang. Jika dia bisa menyelamatkannya, maka dia bisa mendapatkan dukungan besar. Tanpa ragu, pria itu pergi ke lokasi kejadian. Ternyata benar, sebuah mobil taksi lewat dan siap menembak putri keluarga Su. Untungnya, pria itu cepat tanggap dan membantu putri itu menghindari peluru. Pria itu hanya terluka sedikit dan kemudian pingsan. Ketika bangun, putri keluarga Su memberikan uang tunai 2 juta sebagai hadiah atas pertolongan pria itu. Namun bukan membeli mobil mewah atau apartemen, pria itu langsung pergi ke tempat pembukaan rekening saham dan menanamkan seluruh 2 juta ke dalam saham perusahaan Huake. Dia tahu bahwa perusahaan Huake akan naik drastis karena teknologi fusi nuklir. Dalam waktu singkat, pria itu berhasil meningkatkan modalnya dari 2 juta menjadi 20 juta. Sementara itu, putri keluarga Su menyadari bahwa pria itu menanamkan 2 juta ke dalam saham keluarganya, sehingga dia mulai tertarik pada kemampuan pria itu. Dia langsung menelepon pria itu untuk bermain golf besok. Pria itu tentu saja tidak menolak karena wanita cantik menawarkan kesempatan itu. Di sisi lain, pacarnya mulai membanggakan uang 1 juta yang diberikan oleh pria itu kepada teman-temannya. Teman dekatnya mulai iri dengan keberadaan pria yang setia. Wanita itu bahkan menyatakan bahwa besok dia akan pergi bermain golf dengan putra Zhao. Tapi tiba-tiba, pacarnya menerima pesan tagihan utang. Esok paginya, pacarnya datang bersama putra Zhao dan temannya ke lapangan golf. Tapi mereka terkejut melihat pria itu juga ada di sana. Pacarnya mengira pria itu datang untuk meminta maaf karena pesan ancaman kemarin. Saat pria itu melihat pacarnya datang tepat waktu, dia langsung menghampiri dan meminta uang yang dipinjamnya dikembalikan. Jika tidak, mereka akan melihat siapa yang akan dihabisi oleh para rentenir. Putra Zhao yang melihat penampilan murah hati pria itu merasa tidak nyaman dan berkata bahwa itu hanya uang kecil dan dia akan membayarkannya untuk pacarnya. Unduh Daily Short, tonton lebih banyak konten menarik.